Selamat pagi, siang, sore, maupun malam, Ibu Anggi Amelia Pratiwi. Perkenalkan, nama saya Dimas Nurindra dengan NIM 0547206663. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan program Java sederhana tentang penggajian karyawan menggunakan operator dan statement if. Langkah awal, saya akan membuat menggunakan Intelligent EDI. Untuk langkah pertama, saya akan membuat new project dengan nama gaji karyawan. Oke. Untuk langkah pertama, saya akan mengubah file class menjadi gaji karyawan. Yang sebelumnya main, kita ubah jadi gaji karyawan. Kita hapus semua. Nah, pada baris ini, saya mengimport kelas dengan nama scanner dari paket java.until. Scanner digunakan untuk menerima input dari pengguna melalui keyboard. Untuk langkah kedua, saya akan membuat public class gaji karyawan. Baris ini adalah deklarasi kelas dengan nama gaji karyawan. Kelas ini merupakan tempat utama penulisan program Java. Untuk baris ini, metode main merupakan metode utama yang pertama kali dijalankan saat pemrograman dieksekusi. Kita ke tahap selanjutnya. Nah, pada bagian ini, saya membuat public object scanner bernama input untuk membaca data yang dimasukkan user. Kita ke tahap selanjutnya. Kita akan membuat tampilannya. Pada baris ini digunakan untuk menampilkan judul program agar tampilan lebih rapi dan mudah dibaca. Kita ke tahap selanjutnya untuk membuat input golongan. Program ini meminta user untuk memasukkan golongan karyawan yaitu A, B, C. Input ini Input tersebut disimpan ke variabel golongan. Metode to uppercase digunakan agar huruf kecil
otomatis berubah menjadi huruf besar atau huruf kapital. Contoh, input A menjadi input A menjadi B. Menjadi A kapital, lowercase menjadi uppercase, dan B menjadi B besar. Jadi program ini tetap bisa membaca inputan dengan benar walaupun user memasukkan lowercase maupun uppercase secara langsung. Kita ke tahap selanjutnya. Nah, untuk input jam. Nah, di bagian ini program meminta jumlah jam lembur. Data tersebut disimpan ke variabel jam lembur dengan tipe integer karena berupa angka bulat. Kita ke tahap selanjutnya. Gaji pokok. Variabel gaji pokok digunakan untuk menyimpan nilai utama karyawan. Tipe data, yaitu double, digunakan karena nilai berupa angka. Selanjutnya kita akan ke tahap if pembuatan gaji pokok. Golongan karyawan A adalah jika golongan karyawan adalah A, maka gajinya bernilai 5 juta. Nah, jika jika golongan karyawan A, maka gajinya 5 juta. Sedangkan ketika golongan karyawan B, maka gajinya 6.500.000. Untuk golongan C, yaitu 9.500.000. Ini fungsi untuk menentukan gaji pokok. Kita ke tahap selanjutnya untuk membuat validasi error. Fungsi untuk validasi error ini yaitu jika inputan golongan selain A, B, C akan menampilkan pesan error, perintah return akan digunakan untuk menghentikan program. Kita ke tahap selanjutnya. Nah, untuk variabel persen digunakan untuk menyimpan persen gaji lembur.
Pada barisan ini, jika jam lembur 1 jam, maka persenan lembur adalah 30%. Jika jam lembur adalah 2 jam, maka persennya sen untuk lembur adalah 32. Jika jam lemburnya 3 jam, maka persenannya adalah 34. Jika jam lemburnya 4 jam, maka persennya adalah 36. Jika jam lemburnya lebih dari 5 atau sama dengan 5, maka persenannya adalah 36. Nah, jika kosong, maka persentasenya 0. Kita ke perhitungan gaji. Garis ini digunakan untuk menghitung gaji lembur. Persentase lembur dibagi 100 selalu dikalikan dengan gaji pokok. Contoh, jika gaji 5 juta, lembur 3 jam, lembur lembur 30%, maka hasil lembur adalah 1.500.000. Kita ke tahap perhitungan total gaji. Nah, itu ini ini programnya untuk tampilan. Nah, untuk baris ini, program ini menampilkan golongan karyawan, dan untuk baris ini, program ini menampilkan gaji pokok dengan format printf. Digunakan agar angka memiliki format ribuan supaya lebih rapi. Kita akan lanjut ke tahap selanjutnya.
Nah, pada bagian ini menampilkan total penghasilan akhir karyawan. Dan untuk input close ini, scanner ditutup agar penggunaan memori lebih efisien. Kita akan ke tahap selanjutnya. Untuk pertama, kita akan membuat file baru. Nah, pada soal ini kan ada 3 golongan. Dari golongan A gaji 5 juta, golongan B 6.500.000, dan C 9.500.000. Ada beberapa persentase dari 1 jam sampai 5 jam dan lebih. Kita akan mencoba satu persatu gaji karyawan. Kita coba golongan A. Untuk jam lembur kita coba masukkan 1 jam. Nah, berikut golongan karyawan A, gaji pokoknya, jam lemburnya, persentasenya, serta gaji lemburnya, dan total penghasilannya. Kita coba lagi. Sepertinya bentar. Coba golongan A. Untuk jam lembur kita coba 2 jam. Nah, berikut tampilannya. Kita cobakan lagi. Terus kita coba yang B, yang pakai huruf kecil. Jam lemburnya kita coba pakai 3 jam. Nah, otomatis dia bakal menjadi uppercase seperti ini. Fungsi dari itu uppercase ini muncul ketika 3 jam itu 34%. Kita coba run lagi. Tadi B, kita coba B lagi 4 jam. Nah, berikut tampilannya. Kurang. Kita coba untuk golongan C. Untuk jam lembur kita coba lebih dari 5 jam, yaitu 6 jam. Nah, otomatis dia akan mendapatkan persentasenya 38% sesuai dengan soal. Kita coba lagi untuk golongan C, jam lemburnya 1 jam. Berikut 30%. Kita coba lagi untuk C, jam lemburnya 3 jam. Muncul untuk persentasenya. Demikian penjelasan program penggajian karyawan menggunakan operator dan statement if. Terima kasih.